Ya, kalau saya mah cuman HP itu imtithalan lil amr. Sebenarnya saya nggak pantas buat ngajar. Cuman karena diperintahkan sama beliau nih. Nah, diperintahkan sama saya punya ibu, saya punya kakak untuk ngajar. Sebenarnya emang nggak pantas saya mau ngajar. Ya, sebenarnya saya cuman mau mendengarkan saja ilmu. Cuman karena disuruh imtithalul amr, nah maka saya jalani perintah beliau. Saya punya guru pernah bilang, banyak orang yang hadir pelajaran, orang yang hadir daras, orang yang hadir majelis ta'lim, tapi apa yang disampaikan oleh ustadz atau habib atau gurunya yang di tempat itu masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Begitu apa yang disampaikan gitu aja lewat. Dikasih pemahaman nggak paham. Ya istilahnya apa orang sini bebel, enggak. Udah dikasih pemahaman, ya dijelasin sejelas-jelasnya tapi nggak ngerti juga, nggak paham juga. Allah, Nabi aja sekelas Nabi Muhammad, Allah perintahkan untuk Rabbi zidni ilman, minta kepada Allah tambahan ilmu. Ya, selalu meminta tambahan ilmu. Rabbi zidni ilman, sekelas Nabi Muhammad, bayangkan. Ya, sekelas Nabi Allah perintahkan untuk ini kita kagak. Ya, boro-boro minta Rabbi zidni ilman, ya Allah tambahkan saya ilmu. Yang ada kita tiap hari yang kita ingat Rabbi zidni malan. Ya Allah tambahkanlah kepada kami harta. Ya Allah jadikanlah kami orang kaya. Nggak pernah tuh kita tambah Rabbi zidni, jarang. Setahun sekali ada kali. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita di tempat yang mulia ini, di Majelis Ta'lim Al-Huraidah. Ini ada sedikit perubahan. Tadi Al-Fakir musyawarah sama saya punya kakak untuk ganti kitab. Awal yang diumumkan kan kitab kitab Risalah Mu'awanah karangan Imam Haddad. Tapi karena melihat kondisi, kalau baca kitab Risalatul Mu'awanah mungkin agak panjang pembahasannya, jadi takut terlalu kemalaman. Habis saya bahas, habis itu ada Habib Hanif juga ngaji, jadi takut kemalaman waktunya, takut kepanjangan. Akhirnya saya putuskan saya ganti kitab Fawaidul Mukhtarah. Ini kitab karangan saya punya guru di Pondok Pesantren Darul Lughah wa Da'wah. Yang mengarang kitab ini yaitu Al-Habib Ali Ibn Hasan Baharun. Beliau guru saya di Pondok Pesantren Darul Lughah wa Da'wah. Beliau masih hidup, masih cukup muda beliau umurnya. Masih hidup, masih cukup muda. Beliau punya kitab, beliau punya beberapa karangan kitab. Ya, beberapa karangan kitab. Salah satunya kitab Fawaidul Mukhtarah, faedah pilihan. Jadi beliau mengumpulkan kalam-kalam daripada beliau punya guru Habib Zain bin Ibrahim bin Semit yang sekarang tinggal di Madinah. Beliau masih hidup juga, mudah-mudahan semua guru-guru kita sehat walafiat, dipanjangkan umurnya sehingga bisa selalu membimbing kita semua, amin ya rabbal. Di kitab ini beliau mengumpulkan faedah-faedah, ya, hikmah-hikmah dari sewaktu beliau ngajar di Madinah dengan gurunya Habib Zain bin Ibrahim bin Semit. Beliau kumpulkan faedah-faedah hikmah-hikmah yang beliau dapat daripada guru beliau Habib Zain bin Ibrahim bin Semit sampai jadi satu buku seperti ini. Faedah-faedah kitab hikmah-hikmah yang beliau dapatkan dari gurunya, beliau catatan ini sampai satu kitab semacam ini. Habib Ali bin Hasan Baharun. Ada sering kita lihat tuh, ada di YouTube beliau sering ngajar. Di Instagramnya Dalwa, Pondok Dalwa beliau sering gitu. Itu Habib Ali bin Hasan Baharun. Itu saking mujahadahnya beliau, saking sungguh-sungguhnya beliau, faedah hikmah-hikmah yang beliau dapat dari gurunya, hikmah-hikmah faedah dari apa yang disampaikan oleh gurunya Habib Zain bin Ibrahim bin Semit,
Itu beliau catat sampai jadi satu kitab semacam ini. Oh, luar biasa. Apa namanya? Ini dari mujahadahnya beliau, sungguh-sungguhnya beliau dalam menuntut ilmu. Bukan kitab ini aja, beliau punya karangan beberapa kitab lagi. Beliau terkenal orang faqih, orang yang ahli fikih. Tawadhu orangnya faqih, ahli fikih. Nah, ini jadi sebelum kita masuk ke pembelajaran, ke pembahasan, jadi kita mesti tahu nih apa kitab yang kita pelajari, siapa yang mengarang kitab tersebut. Agar apa? Saya punya guru pernah bilang, banyak orang yang hadir pelajaran, orang yang hadir daras, orang yang hadir majelis ta'lim, tapi apa yang disampaikan oleh ustadz atau habib atau gurunya yang di tempat itu masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Begitu apa yang disampaikan begitu aja lewat. Dikasih pemahaman nggak paham, ya istilahnya apa orang sini bebel, enggak. Udah dikasih pemahaman, ya dijelasin sejelas-jelasnya tapi nggak ngerti juga, nggak paham juga. Nah, kenapa sih semacam itu? Saya punya guru bilang ada dua sebab yang semacam itu. Dua sebab yang semacam itu. Kata beliau, kenapa orang menghadiri majelis ta'lim, orang diterangkan pelajaran tapi keluar kuping masuk kuping kanan, keluar kuping kiri? Ada dua sebabnya, kata saya punya guru. Yang pertama, dia tidak mengenal siapa musannifnya, yang mengarang kitab tersebut siapa dia nggak tahu. Tapi ngaji kitab ini, tapi nggak tahu siapa untuk kitab, nggak tahu siapa pengarangnya, nggak pernah membacakan Fatihah untuk pengarang kitab tersebut. Ngaji kitab ini tapi nggak tahu yang nggak dibacain Fatihah. Itu Al-Fatihah itu kalau untuk pengarang-pengarang yang sudah meninggal, ya, kitab-kitab yang sudah meninggal, itu Fatihah itu merupakan suatu rasa syukur kita terhadap sang musannif atau sang muallif yang mengarang kitab tersebut. Itu merupakan rasa syukur kita, rasa terima kasih kita kepada musannif tersebut, pentaklif yang pengarang kitab tersebut. Rasa syukur kita itu dengan kita membacakan Fatihah kepada yang mengarang kitab tersebut. Misalkan kita ngaji kitab Imam Nawawi, merupakan rasa syukur kita, rasa terima kasih kita membacakan Fatihah kepada Imam Nawawi. Kita membaca kitab Imam Suyuti, ya, kitab Imam Suyuti, kita mengkaji kitab tersebut, rasa syukur kita, terima kasih kita atas apa yang beliau karang sehingga sampai kepada kita, itu kita membacakan Fatihah kepada sang muallif atau musannif tersebut. Itu yang pertama. Kenapa orang banyak masuk dari kuping kanan keluar kuping kiri? Karena kata guru saya, dia nggak membacakan Fatihah kepada sang musannif. Dia nggak kenal siapa musannif, siapa yang mengarang kitab tersebut. Itu yang pertama. Sebab yang kedua adalah seseorang belajar tanpa dalam keadaan berwudu. Itu yang kedua. Hadir majelis, baca kitab, ngaji kitab, tapi tidak dalam keadaan berwudu. Makanya usahain tuh. Kalau kita mau hadir majelis ta'lim, hadir tempat baik, disunnahkan. Ya, nggak wajib, tapi disunnahkan bagi kita untuk dalam keadaan berwudu. Makanya banyak orang, kata saya punya guru, banyak orang hadir majelis ta'lim, menerima ilmu tapi masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Apa yang dipahamin, apa yang dipahamkan, apa yang dikasih paham, apa yang diajarkan nggak paham. Itu sebabnya karena dua. Yang pertama, dia nggak membacakan Fatihah untuk pengarang kitab tersebut. Yang kedua, dia hadir majelis tersebut, hadir taklim tersebut tidak dalam keadaan berwudu. Ini wudu ini luar biasa. Salah satu tips dari Nabi Muhammad SAW agar rezeki kita selalu diberikan kelapangan oleh Allah. Sebagaimana yang Rasulullah SAW bersabda, "Dum 'ala taharah yusa 'alaikar rizq." Tips dari Nabi ini.
orang yang pengen rezekinya diluaskan oleh Allah, ada tips dari Nabi. Apa kata Nabi? Dum ala tahara yusa alaikar rizq. Senantiasalah dalam keadaan taharah. Ya, senantiasalah dalam keadaan suci, dalam keadaan berwudu. Niscaya yusa alaikar rizq. Kata Nabi Muhammad SAW, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan bentangkan rezekimu, katanya. Selalu jaga kita punya wudu, ya 24 jam habis batal wudu lagi, jaga terus. Habis batal wudu lagi mau hadir majelis ta'lim, kita pakai wudu kita, ya. Batal wudu lagi kita jaga terus tuh itu wudu kita. Itu salah satu daripada faedah kita menjaga daripada kita punya wudu. Ada faedah lagi apa namanya? Daripada wudu ini, daripada kita menjaga wudu ini, itu diriwayatkan bahwasanya Sayyidina Musa alaihissalam, Sayyidina Isa alaihissalam itu mendapatkan wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, kalau terjadi sesuatu kepadamu, kata, tertimpa musibah atau kena apa yang tidak diingin, ya, mendapatkan sesuatu yang tidak enak, itu kata Allah Subhanahu wa taala kepada Sayyidina Isa, katanya la fala talumanna illa nafsak. Kalau ente terjadi sesuatu terus ente tidak dalam keadaan berwudu, ya, tidak dalam keadaan kena musibah, keadaan berwudu, la talu. Jangan salahin diri ente sendiri karena tidak dalam keadaan berwudu. Itu termasuk faedah daripada kita menjaga wudu, kita dijaga daripada musibah, dari macam-macam bahaya zahiran wa batinan. Itu termasuk salah satu faedah daripada kita menjaga wudu. Kemudian juga faedah daripada kita menjaga wudu itu banyak, ya. Kalau kita mau bahas tentang faedah kita menjaga wudu itu banyak. Nah, salah satunya juga malaikat Jibril itu kan tugasnya membawa wahyu, betul? Malaikat Jibril membawa wahyu kepada siapa? Kepada Nabi. Nah, sekarang Nabi terakhir Nabi Muhammad. Malaikat Jibril punya tugas menurunkan wahyu kepada Nabi. Sedangkan Nabi Muhammad sudah tidak ada. Nabi terakhir adalah Nabi Muhammad. Lalu apa tugasnya malaikat Jibril? Itu diriwayatkan dalam sebuah riwayat bahwasanya malaikat Jibril itu turun ke muka bumi untuk menyambut tatkala ada seseorang yang meninggal dalam keadaan berwudu. Salah satu fadilah apa namanya? Kita menjaga malaikat Jibril tugasnya membawa wahyu, tapi ketika tidak ada nabi terakhir Nabi Muhammad, malaikat Jibril diriwayatkan bahwasanya turun ke muka bumi untuk menyambut seorang mayat hamba Allah yang meninggal dalam keadaan berwudu. Itu apa namanya? Beberapa keuntungan kita tatkala kita selalu menjaga wudu. Nah, itu kata guru itu. Ya, kata punya guru, kalau apa namanya? Itu sebab kenapa itu orang kalau dikasih paham, dikasih pelajaran, ya, dikasih paham, dikasih pelajaran, terus apa namanya? Dengerin ceramah, dengerin faedah, dengerin taklim, tapi masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Kalau keluar dari majelis, pulang dari majelis ke sandung batu udah lupa apa yang diomongin sama ustadznya tadi di majelis. Keluar dari majelis nih, habis itu ke sandung batu, ditanya maksudnya tadi yang dipelajarin apaan sih? Udah, gue lupa. Nah itu sebabnya itu adalah kata guruannya dia tidak fatihah kepada kitab yang dipelajarinya itu, ya, musannif yang mengarang kitab tersebut, dan dia tidak mencari ilmu dalam keadaan berwudu. Nah ini kita sekarang mengkaji daripada kitab Fawaidul Mukhtara karangan Habib Ali bin Hasan Baharun. Beliau masih hidup, mudah-mudahan beliau sehat walafiat agar bisa selalu membimbing kita ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Kita masuk langsung ke pembahasan awal, yaitu Kitabul Ilm, ya, bab tentang membahas tentang
ilmu. Jadi beliau di sini ya, di dalam kitab ini beliau mengarang kitab, mengumpulkan faedah itu per bab, satu bab. Nah, bab ini membahas tentang ilmu, itu faedah-faedah tentang ilmu. Bab ini membahas tentang wara', ya, bab ini membahas tentang niat, bab ini membahas tentang fadilah ini. Nah, itu satu bab per bab. Bab ilmu sendiri, bab apalagi sendiri, bab tentang fadilah, waktu-waktu, bab tentang terjemah para ulama itu sendiri-sendiri. Beliau karang semacam itu. Nah, yang pertama adalah Kitabul Ilm, bab membahas tentang ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Fadlul ilm wa ta'lim. Bab yang pertama membahas tentang fadilahnya, keutamaan ilmu dan fadilahnya mengajarkan ilmu. Ya, kita di masyarakat udah sering dengar taklim. Ada ta'allum, ada ta'lim. Ya. Yang sudah beredar di masyarakat, taklim itu artinya belajar. Padahal yang sebenarnya ya, di dalam bahasa Arab itu taklim artinya mengajarkan. Taklim arti sebenarnya itu majelis taklim. Taklim itu arti sebenarnya mengajar. Bab pertama di sini membahas tentang fadilahnya, keutamaannya ilmu dan fadilahnya taklim, mengajar. Ya, atau fadilah orang yang mempunyai ilmu. Qala Allah Ta'ala lin-nabiyhi sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada nabinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wa qul rabbi zidni ilma." Kata Allah dalam Al-Qur'an, Allah bilang, "Wa qul rabbi zidni ilma." Wa qul, katakanlah wahai Muhammad. Allah Subhanahu wa taala ngomong ke Nabi Muhammad, wa qul, katakanlah wahai Muhammad, rabbi zidni ilman. Apa yang Allah perintahkan untuk Rasulullah ucapkan? Apa yang Allah perintahkan kepada Nabi Muhammad untuk diucapkan? Ya. Rabbi zidni ilman. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu. Allah, Nabi aja sekelas Nabi Muhammad, Allah perintahkan untuk Rabbi zidni ilman, minta kepada Allah tambahan ilmu. Ya, selalu meminta tambahan ilmu. Rabbi zidni ilman, sekelas Nabi Muhammad. Bayangkan. Ya, sekelas Nabi Allah perintahkan untuk ini kita kagak. Ya, boro-boro minta Rabbi zidni ilman, ya Allah tambahkan saya ilmu. Yang ada kita tiap hari yang kita ingat Rabbi zidni malan. Ya Allah tambahkanlah kepada kami harta. Ya Allah jadikanlah kami orang kaya. Nggak pernah tuh kita tambah Rabbi zidni. Jarang. Setahun sekali ada kali. Untung-untung setahun sekali masih ingat. Rabbi zidni. Minta tambahan setiap hari ilmu kepada Allah. Ya, minta tapi juga ikhtiar. Kita ikhtiar, minta juga sama Allah, cuman kita ikhtiar, kita datang ke pengajian, kita cari guru yang bersanad, yang bersambung kepada Nabi Muhammad SAW, cari guru yang benar, yang ilmunya nyambung bersanad sampai ke Nabi Muhammad SAW. Itu ikhtiar kita. Jangan cuman minta, tapi kita mesti usaha ikhtiar. Kita datang majelis-majelis atau kita masuk ke pondok pesantren, atau kalau kita nggak sempat kita masukkan anak kita ke pondok pesantren, itu agar mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Ini Nabi diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk selalu menambah ilmu. Ya, kalau kita biasanya Rabbi zidni malan, minta tambah kaya sama Allah, ya Allah minta kaya, minta setiap hari minta kaya. Nggak pernah tuh kita namanya minta ilmu. Padahal ini yang paling penting, ya. Ini yang paling penting. Kata para ulama, kalau seandainya orang dia tidak makan 3 hari aja, nggak makan nggak minum, atau orang yang lagi sakit dia 3 hari aja nggak dikasih obat, ya. Orang yang biasa
gue tergantungan sama obat. Coba 3 hari nggak dikasih obat, kira-kira mati apa kagak? Mati. Begitu juga kita punya hati. Hati kita punya hak untuk diberikan asumsi, diberikan makan, ya. Begitu juga hati. Hati kata ulama, kalau 3 hari aja nggak dikasih ilmu, 3 hari nggak dikasih hikmah, itu kita punya hati bisa mati. Ya, jadi bukan cuma badan aja, ya. Hati itu penting, perlu asupan. Dia punya makanannya ilmu dan hikmah. Kalau 3 hari aja nggak dikasih ilmu, nggak dikasih hikmah, kita punya hati itu bisa Kalau hati udah mati, ya udah gawat. Nah, karena semua yang mengatur itu hati, semuanya hati. Ya. Kata Nabi, ada inna fil jasadi mudghatan. Ya. Inna fil jasadi mudghatan. Ada di dalam diri kita itu segumpal daging, kata Nabi. Idza saluhat saluhal jasadu kullu. Apabila segumpal daging ini benar, segumpal daging ini baik, maka seluruhnya ikut Wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Apabila segumpal daging ini rusak, enggak benar, fasadal jasadu kullu, maka semua anggota badan ikut Apa itu segumpal daging? Ala wahyan al-qalb, kata Nabi. Ketahuilah segumpal daging itu adalah hati. Kalau hati sudah rusak, semuanya ikut Hati udah dengki sama orang, iri, hasud, semuanya ikut rusak. Ya, dari hati iri, ya. Muasalnya hati iri, dengki, hasud sama orang. Ya, dari situ dia berbuat jahat sama orang, ya, nggak berbuat baik sama orang. Dari hati. Apabila hati itu benar, dia punya hati bersih, nggak punya benci, iri sama orang, semuanya ikut tingkah lakunya ikut benar, ikut bersih. Nah, itu barometernya adalah intinya kalau hati sudah benar, semuanya ikut benar. Perilaku kita, tingkah laku kita ikut benar. Fasada jasadu kullu. Apabila hati kita nggak benar, ya, iri, dengki, hasud sama orang, semuanya ikut nggak benar. Itu namanya hati. Namanya hati. Biar nggak mati, ya, biar nggak keras. Apa obatnya? Itu kita kaji ilmu. 3 hari aja nggak dikasih ilmu, kata ulama, kita punya hati mati. Kalau udah mati, hati kita jadi keras. Orang kalau udah keras hatinya, itu udah bahaya. Orang udah keras hatinya, dia nggak bisa menerima yang namanya kebenaran. Nggak mau. Sudah kibir, ya, sombong, nggak mau menerima yang namanya kebenaran. Dikasih tahu kagak mau, ya, dikasih masukan ini kagak mau, karena hatinya sudah mati, sudah keras. Orang udah hatinya keras, kata di Zubat disebutkan, wa inna ab'ada qulubin nasi min rabbina rahimi qalbun gasi. Ketahuilah, kata Saibul Zubat, Saibul Nazam Zubat, inna ab'ada qulubin nasi, sesungguhnya hati yang paling jauh daripada Allah Subhanahu wa taala, min rabbina rahimi qalbun gasi, hati yang paling jauh daripada Allah, ya, seorang hamba yang paling jauh daripada Allah adalah seorang hamba yang hatinya sudah keras, hatinya sudah mati. Makanya hati-hati, jangan sampai kita punya hati mati. Harus terus dikasih makanan, ya, sebagaimana badan kita butuh makanan, hati kita juga butuh. Apa makanan hati? Ini ilmu. 3 hari jangan sampai nggak dengerin hikmah, nggak dengerin ilmu. Makanya kenapa Nabi diperintahkan oleh Allah selalu untuk meminta tambahan ilmu. Nah, itu karena pentingnya ilmu semacam itu. Ya, apalagi di akhir zaman, luar biasa fitnah sono kemari, betul. Akhir zaman luar biasa, fitnah di mana-mana, zaman-zaman fitnah akhir zaman. Bahkan kata Imam Ghazali itu, la yaslamu hina idzi minal fitani illa man ahya qalbahu binuril ilm. Kata Imam Ghazali, di zaman semacam ini, di zaman fitnah nih, orang kagak selamat kecuali, ya, orang kagak selamat kecuali siapa? Man ahya qalbahu binuril ilm. Orang yang selamat di akhir zaman, di zaman fitnah ini, orang yang Allah berikan kepada hatinya itu cahaya ilmu. Cahaya itu orang yang selamat ketika akhir zaman, ketika zaman penuh dengan Orang yang selamat
orang yang Allah kasih cahaya, Allah yang Allah kasih cahaya di dalam hatinya, cahaya ilmu. Orang yang menuntut ilmu, orang yang mengkaji ilmu, itu orang yang selamat daripada fitnah akhir zaman. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang selamat daripada fitnah akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Wa qul rabbi zidni ilman. Wa amarahu bi talabi ziyadah min al-ilm. Ya, kenapa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi untuk selalu meminta tambahan daripada ilmu? Idh huwa asyraful khisal wa arfa'ul khilal. Karena ilmu itu termasuk bagian yang paling mulia dan termasuk sesuatu yang paling tinggi kedudukannya, ilmu itu. Kita mau ibadah, kita mau muamalah, ya, kita mau nikah, ya, semuanya butuh ilmu. Semua. Kita mau sholat, kita mau wudu, kita mau cebok juga ada ilmu. Itu bahaya tuh kalau nggak tahu ilmu istinja, ilmu cebok. Nah, ceboknya kagak bersih, otomatis sholatnya kagak sah. Dia sholat masih bawa najis, bawa najasah. Semuanya jadi ikut itu. Kalau sholatnya udah nggak benar, udah nggak sah dan lain sebagainya, nggak diterima sholatnya, ya tinggal tunggu hancur hidupnya aja itu. Sholatnya kagak benar, apalagi kagak sholat. Itu bermula daripada nggak tahu ilmu, ya, kagak tahu ilmu istinja, bagaimana membersihkan hadas kecil dan lain sebagainya. Bermula dari situ, dari nggak tahu ilmu. Karena penting ilmu buat kehidupan sehari-hari kita. Ya, makanya Allah Subhanahu wa taala, kenapa Allah memerintahkan kepada Nabi? Nabi nih Allah perintahkan, ya, apalagi Nabi yang sudah dikasih ilmu awwalin wal ilmu dari awal sampai akhir Nabi udah tahu. Utitu mafatihal ghaib, ya, semuanya udah tahu. Nabi apa yang nggak tahu? Ya, segitunya Nabi disuruh oleh Allah selalu meminta tambahan ilmu. Nah, apalagi kita yang orang biasa. Ya, mudah-mudahan kita selalu istiqomah untuk hadir di majelis-majelis ilmu agar kita mendapatkan ilmu yang manfaat, yang barokah dan selamat daripada akhir zaman. Amin ya rabbal. Saya gak panjang lebar karena habis ini guru kita. Ya, kalau saya mah cuman apa itu imtithalan lil amr. Sebenarnya saya nggak pantas buat ngajar. Cuman karena diperintahkan sama beliau nih. Nah, diperintahkan sama saya punya ibu, saya punya kakak untuk ngajar. Sebenarnya emang nggak pantas saya mau ngajar. Ya, sebenarnya saya cuman mau mendengarkan saja ilmu. Cuman karena disuruh imtithalul amr, nah maka saya jalani perintah beliau. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan barokah dan manfaat buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Fatihah bil qubul wa kulsul ma'mul. Wassalahi sya'anallah wa batinanallah innahu qulubana wa qalibana mal huda wa taqwa wal afaf wal ghina wal mu'ta ala dinil islam wal iman bila mihnatin imtihan bi jahi sayyidi wa radiatin jami'atan kunatin salihah wa la hadratin bi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.